Nah itu jadi problem. Tetapi tentu yang lebih utama mengupayakan satu rangkaian itu, satu mazhab agar nyambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Gitu Pak ya? Ya. Iya. Kalau salat berjamaah kita kan mengikut imam. Enggak bisa pula kita memaksa imam itu kan. Iya. Nah, itu maksud saya. Wa in qanatal imam qanata ma'ahu wa in lam yaqnut lam yaqnun. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, jika imammu kunun maka engkau ikutlah kunun. Wa in lam yaqnun, kalau dia tidak kunun maka engkau pun tidak kunun. Imam Hambali itu tak kunun. Tapi kalau dia solat sama Imam Syafi'i kunut dia. Syekh Ibnu Utsaimin itu dia ikut mazhab Hambali. Tapi kalau imamnya solat bermazhab Syafi'i, dia ikut kunut. Nah, itu bijak ya. Ini kita menyesuaikan dengan imam. Jadi kecuali kita imam gitu kan. Tak boleh kita ganti-ganti gitu kan. Kalau kita Syafi'i saja. Kecuali dalam kondisi yang mayoritas makmum itu Hanafi, kita pula mengamalkan Syafi'iyah, itu kurang bijak juga. Seperti Imam Syafi'i ketika sampai di komunitas bermazhab Hanafi, dia tak pakai kunut karena dia menghargai orang-orang bermazhab Hanafi. Itu baik, karena dia kan bab sunnat ini kan, bukan perkara wajib. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kunut. Itu tadi. Fa in qanata ma'ahu. Kalau imamnya kunut, ikut kunut. Wa in lam yaqnut, kalau imamnya tidak kunut, makmum pun lam yaqnut, tidak kunut juga. Jadi kalau imamnya tidak kunut, makmumnya enggak bisa kunut. Kecuali makmumnya itu dia sholat sendiri kan. Kalau dia sholat jamaah, dia di mana dia kesempatan dia kunut, orang imamnya enggak kunut. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal. Allah, dia masih kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Gimana tuh? Enggak boleh, itu namanya tanazu' bil imam. Mukhaliful imam, bertentangan dengan imam gitu kan. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu untuk diikut. Kalau dia ruku, engkau ikut ruku. Kalau dia sujud, engkau ikut sujud. Tak bisa kalau dia sujud, engkau baca doa kunut gitu. Bertentangan dengan imam tak boleh. Nah, cuma disitulah perlunya kita konsisten tadi. Kenapa? Kalau kita bermazhab Syafi'i, mestinya kunut. Bismillahnya Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan mazhab Syafi'i itu. Pakai keras tuh. Kalau Hambali dia bismillahnya sir. Tapi kunut tidak. Idealnya kalau Syafi'i berarti dia pakai. Seperti itu Pak ya. Ya Pak. Jadi apa yang dipakai sekarang? Jadi kalau di India, Pakistan, Bangladesh itu Hanafi. Kalau di Maroko, Tunisia, Aljazair itu Maliki. Kalau di Mekah, Madinah, Yaman sebahagian itu mazhab Hambali. Tapi di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Syafi'i. Sejak dulu lagi Syafi'i. Iya. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira jelaslah itu. Tinggal kita. Iya Pak.
Hmm. Hmm. Ya, saya akan membahas itu nanti pada bab i'tidal. Cuma karena Bapak tanya kan, saya jawab juga nih. Ini Pak, ya banyak sebetul jawabannya, tapi saya berikan ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, coba lihat penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin ini, enggak nampak lagi. Udah kena matahari. Syekh Utsaimin ini dia tak berkunut Pak, salat subuhnya. Tapi ditanya dia, jika seorang menjadi makmum, imamnya melakukan kunut subuh, apakah makmum mengikuti imam dengan mengangkat tangan dan mengaminkan doa kunut imam atau diam saja? Itu pertanyaan jamaahnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin yang tak berkunut salat subuh ini, apa jawabannya? Sikap yang benar adalah mengaminkan doa imam sambil mengangkat tangan. Tujuannya apa? Dalam rangka mengikuti imam karena khawatir merusak persatuan. Itu kalimat Syekh Ibnu Utsaimin yang tidak berkunut itu. Jadi walaupun ulama itu dia tak berkunut, tapi kalau dia sholat, ulama itu sholat dia di belakang imam yang berkunut, dia ikut. Kalau yang ulamanya begitu Pak. Artinya kalau ulama aja begitu, mestinya yang bukan ulama gitu. Kalau bahasa Syekh Utsaimin gini Pak, sikap yang benar, itu bahasa dia kan? Sikap yang benar, begitu sikap yang benar. Berarti kalau tak begitu sikapnya, mungkin bahasanya kurang benar lah. Kurang benar. Salat sah, tapi kurang tepat. Nah, kurang pas rasanya karena dia namanya sholat berjamaah. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, bukan kata saya. Nah, kalau begitu kenapa bisa sah? Karena dia bab sunnah. Kan kunut subuh itu sunnah, sah sholatnya. Cuma kurang tepat menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Itu aja sebetulnya. Ya, kalau sah. Enggak. Itu namanya sunnat hayat. Sunnat. Jadi sunnat itu dibagi dua, sunnat hayat, sunnah ab'ad. Nah, sunnat hayat ini sunnat yang sangat dikuatkan, saking kuatnya andai terlupa ganti dengan sujud sahwi. Andai tak diganti sah juga salatnya. Cuma dia dianjurkan dengan kuat. Itu bahasa. Ini enggak wajib tuh Pak. Perlu jelas itu. Mazhab Syafi'i kunut subuh itu bukan wajib. Berarti dia tak paham itu. Tak paham dia tuh. Kalau ada yang menyebut wajib itu keliru dia tuh. Bukan wajib. Nah, yang mengatakan wajib itu enggak tepat dia. Carilah kitab mana enggak ada yang mewajibkan kunut tuh. Kunut itu sunat saja. Gitu Pak ya? Nah, baik. Panjang sampai zuhur. Banyak Pak. Mau saya tunjukkan Pak ya? Satu aja jadilah ya. Oke. Nah, Bapak ini bilang satu aja. Nih, yang satu tuh ini Pak. Hadis dalam Musnad Ahmad, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik. Rasulullah terus-menerus membaca kunut pada salat subuh hingga beliau meninggal dunia. Ini yang dijadikan dalil dalam mazhab
Syafi'i. Dapat ya? Itu dalilnya. Panjang ceritanya nanti nih. Apakah ini hadis terkait wabah? Enggak. Saya belum jelaskan. Apakah ini terkait wabah? Menurut Syafi'i enggak. Tapi menurut mazhab Hambali ada hubungannya dengan wabah. Makanya mazhab Hambali tidak kunut subuh karena dianggapnya hadis ini tentang wabah penyakit. Panjang ceritanya nih Pak. Itu makanya nanti kita besok kita sambung lagi kan. Supaya lebih jelasnya kita sambung lagi. Tapi menarik nih Pak. Maksudnya kajian kita seperti ini menambah wawasan kita. Kita lepaskan dulu keyakinan kita, pemahaman kita tentang, nanti kita bongkar. Ini dasarnya yang berkudut ini kan belum sampai Bang. Kita cepat betul semangat jamaah. Jamaah ini semangat gitu kan. Belum sampai kita ke bab kudut ini. Cuma karena ada ditanya ya. Jadi nanti kita jelaskan satu persatu. Butuh 1 jam saya jelaskan kudutnya Pak. Nah, saya sampaikan sekarang. Nah, makanya nanti kita akan jelaskan Hanafi, Hambali kenapa tak berkunut. Ini dasarnya. Hambali, Syafi'i, Maliki kok berkunut. Ini dasarnya. Termasuk persoalan masalah wabah tadi itu. Nanti akan kita bahas di waktunya lah Pak ya. Dimohon disabar-sabarkan dulu. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Semangat 45 InsyaAllah. Artinya ini positif. Yang kita kaji ini positif. Baik, terima kasih. Terakhir saya mau menyampaikan kepada jamaah untuk ikut berpartisipasi dalam program ini, program yayasan kita Pak. Kita kan ada pesantren di Sungai Pakning sama yang di sini, sebahagian jamaah ada yang dari sini. Nah, khususnya untuk yang di Sungai Pakning itu kan mereka anak-anak yatim dan duafa. Kemudian fakir miskin. Mungkin mayoritas mereka itu dari panti asuhan. Jadi mereka ini karena gratis sekolah di sana, yang membiayai makan, hidup segala macamnya itu jamaah. Diajak jamaah melalui yayasan kita dengan program tabung infak pagi. Jadi kaleng ini ada tuh sekarang dibawa. Siapa yang mau kaleng ini bawa aja gratis, bawa ke rumah untuk mengamalkan hadis ini. Kata Nabi, siapa yang setiap paginya berinfak, ini infak pagi judulnya, ngambil barokah pagi, maka didoakan malaikat, ya Allah berilah ganti berkah orang yang berinfak ini. Jadi setiap pagi kita isi, terserahlah berapa. Terus nanti sebulan nanti ada adik-adik kita yang di luar untuk mengganti kaleng baru atau menghitungnya bersama boleh juga. Nanti itu kita salurkan ke anak-anak yang sedang belajar ini untuk beli kitabnya, untuk beli pakaiannya, untuk makan minumnya segala macamnya. Mudah-mudahan barokah. Sebetulnya idealnya kita setiap pagi itu cari orang miskin gitu kan. Cari orang fakir, orang anak-anak yang susah. Tapi karena difasilitasi, insya Allah sampai ke sana nanti. Nah, kalau ngambil barokah pagi kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah berkah untuk umatku di waktu pagi. Jadi ini cara mengamalkan infak pagi. Tapi tidak mesti juga pagi. Kalau umpamanya sempatnya siang, masukkan aja. Kadang-kadang ibu-ibu siap belanja itu kan ada duit 1.000, 2.000 itu masukkan. Dia tak diikat, enggak diikat berapapun terserah. Tapi dengan bersama ini insya Allah bisa membantu. Santri kita sekarang tuh sudah 53 santri. Mudah-mudahan barokah rezeki jemaah. Kalau berkenan diambil, tak ada masalah. Mudah-mudahan barokah lah semuanya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di pekan yang akan datang Pak ya. Ya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.